waladatka ummuka ya ibna adam bakiyan wan nasu haulaka yadhabuna surura fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibtadi'ul imla bismi dzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al akhyar wa ashabihi al athhar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati para alim ulama setempat, para asatid dan asatidzah, serta jamaah sekalian yang kemudian bisa menghadiri di tempat yang insyaallah penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan dulu nama Ane dari Tegal, Talkhis Abdullah Zain, adiknya Syakir, adiknya Ayi, adik iparnya Kang Fakih. Jadi di sini sebetulnya niatnya main doang, Pak. Nah, tapi qadarullah mintanya main disuruh ngisi sekalian. Dapat door prize suruh ngisi gitu. Jadi ya sekalian sharing-sharing walaupun sebenarnya masih amatir tergolong ya, Pak. Karena masih mahasiswa, kebetulan saya masih kuliah di STID Muhammad Nasir, Dewan Dakwah Islamiyah Jakarta. Jadi kampus kami itu sebenarnya prosedurnya agak unik. Sistemnya itu 2 tahun pertama di pesantren, 2 tahun kedua disebar seluruh masjid. Jadi nggak ada yang boleh ngekos, Pak. Semuanya disebar di seluruh masjid, jadi imam masjid, jadi muadzin masjid, jadi badal khatib, jadi badal kajian juga. Pokoknya nggak ada yang di kos gitu. Nah, 2 tahun terakhir pengabdian. Pengabdian itu disebar ke seluruh pelosok negeri. Semua jadi mahasiswa-mahasiswa itu disebar ke seluruh pelosok negeri untuk kemudian menjadi dai, duat, menyampaikan Islam. Karena masih banyak pelosok-pelosok negeri itu yang nggak ada kajian seperti ini, Pak. Boro-boro kajian kan ya, listrik bisa baca aja nggak ada. Di sana itu air bersih susah. Makanya dari Dewan Dakwah Islamiyah termasuk kampus saya itu mengirimkan dai. Nah, sebagai permulaannya nanti awal Ramadan kami mengirimkan 145 duat dai dan daiyah. Jadi nanti dikirimkan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Riau, dari Sulawesi, nanti dikirimkan ke seluruh pelosok. Nah, itu mungkin dari saya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, dialah Tuhan seru sekalian alam. Dialah yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang maha hidup, yang maha wujud, yang maha ada. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Dialah Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah mentakdirkan kita bisa kemudian hidup, bisa kemudian bersilaturahmi, menikmati nikmat iman, nikmat yang kemudian sangat mahal bagi seorang muslim. Nikmat yang termahal yaitu nikmat iman. Yang nikmat ini tidak bisa dirasakan oleh sembarang orang. Yakni orang-orang yang kemudian Allah pilih, orang-orang yang kemudian Allah beri petunjuk yang mendapatkan nikmat iman. Yang alhamdulillah kita bisa sharing-sharing karena disebut kajian kurang pantas juga, karena masih amatir juga. Jadi ya saya hanya ngomong-ngomong di depan aja. Salawat dan salam tak lupa kemudian Allah haturkan, Allah curahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi agung, Nabi akhirus zaman, Nabi revolusioner daripada zaman kegelapan sampai zaman terang-terang seperti saat ini. Alhamdulillah tadi kita sudah menikmati sholat berjamaah dengan khusyuk. Tapi khusyuknya kita itu, Pak,
nggak ada apa-apanya sama Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat yusma'u min sadrihi azizun ka azizin mirjal. Jadi terdengar dari saf paling belakang detak jantungnya seperti air yang di dalam ketel itu sedang mendidih. Dari saf paling belakang Rasul terdengar detak jantungnya bagaikan ceret yang di dalamnya air yang sedang mendidih. Ka'annahu min khasyatillah, karena ketakutannya kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberi jaminan surga, yang sudah dijanjikan oleh Allah surga, yang ibadahnya nomor satu, yang tahajudnya nomor satu, siamnya nomor satu, jamaahnya nomor satu, baca Qur'annya nomor satu. Tapi beliau itu ketika sholat itu benar-benar menikmati sholat. Sampai Rasulullah itu bicara sama Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Kayak ono seneng ning aku ya Bilal. Berikan saya istirahat, berikan saya sholat. Jadi menganggap sholat itu sebagai istirahat. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menganggap sholat apalagi berjamaah ini sebagai momentum untuk kita meningkatkan diri kedekatan kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Teringat ketika Ustadz saya mengatakan bahwasanya as-salamatu ala manittaba'al huda wasyaqawatu ala manittaba'al hawa. Keselamatan itu ada pada orang yang mengikuti petunjuk. Keselamatan itu ada pada orang yang mengikuti cahaya-cahaya Allah, yang mengikuti daripada apa yang telah disampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasyaqawatu ala manittaba'al hawa. Dan kecelakaan bagi orang yang kemudian wasyaqawatu ala manittaba'al hawa, yang mengikuti hawa nafsu. Nah, daripada itu makanya di situ dikatakan assalamatu ala manittaba'al huda. Bukan ala manittaba'al honda. Jadi keselamatan itu ada orang yang kemudian bisa mengikuti terhadap petunjuk Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Tidak ada ala manittaba'ad dunya, ala manittaba'al honda, Suzuki dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kaitannya dengan dunia. Bahwasanya keselamatan itu yang benar adalah datangnya dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya, seperti kita melakukan majelis ilmu, hadir di majelis tamasya yang kemudian bisa menambahkan iman kita, menambahkan nikmat kita, menambahkan kedekatan kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Karena sejatinya orang yang paling dekat dengan kita, atau bisa dikatakan sahabat, itu adalah man yadulluka alal khairi. Di dalam kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah Sakandari itu pernah mengatakan bahwasanya la tashab, jangan ente jadikan sahabat, jangan kau jadikan sahabat. Siapa yang kemudian tidak jadikan sahabat? Man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Orang yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah dan perkataannya tidak mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang hanya mengajak terkait dengan aspek keduniaan saja, jangan kita jadikan teman. Orang yang kemudian bicaranya terkait dengan perihal-perihal yang itu tidak berguna bagi fid dunya wal akhirah, itu tidak ada gunanya. Yang berguna adalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong-tolong dalam kebaikan. As-sabru 'ala ta'at, as-sabru sabar, wa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itulah teman, man yadulluka 'alal khair. Jadi kalau dipikir-pikir itu keimanan kita sekarang dengan para sahabat dahulu itu sangat selisih jauh. Kalau kata Ustaz saya itu bainas sama'i was sumuris sat gitu. Jadi antara langit itu sampai sumur yang sat gitu. Sumur sat paling wis angel. Makanya saya ingin mentadaburi ayat daripada firman Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang telah
Allah firmankan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Bahwasanya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-ayat sadaqallah sadaqa Rasulullah nahnu ala dzalika minasyahidin. Dalam ayat ini itu menjelaskan bahwasanya orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang telah tabawwa'ud dar wal iman, yang menempati kota Madinah dengan membawa iman sebelum kedatangan kaum muhajirin. Mereka orang muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Bahwasanya sahabat Ansor itu sangat mencintai orang-orang muhajirin walau kana bihim khasasah, sampai kemudian melupakan dirinya sendiri. Itu namanya perilaku wa yusiruna fi isar. Bahwasanya orang-orang Ansor itu punya perilaku isar sebagai asbabun nuzul daripada surat ini diturunkan. Isar adalah mengutamakan mengutamakan orang lain daripada dirinya walau kana bihim khassasah. Mengutamakan terkait dengan aspek keduniaan daripada orang lain dan menyampingkan dirinya. Bahwasanya ketika ada orang lain kelaparan dan kita kelaparan, kita lebih mengutamakan orang lain tersebut untuk makan terlebih dahulu. Itu namanya isar. Makanya daripada itu ayat ini turun dengan asbabun nuzul. Rasulullah SAW jadi pernah kedatangan tamu. Waktu Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama kaum muhajirin. Lalu datanglah seseorang yang sedang kelaparan. Ya Rasulullah, adakah makanan di sini? Lalu kata Rasulullah berkata kepada istrinya, wahai istri-istriku, apakah ada makanan? Dan tidak ada, sama sekali tidak ada. Di istri yang ini nggak ada semuanya. Lalu kemudian Rasulullah ke depan para sahabat Ansor, wahai para sahabat, ada yang bersedia menjamu ini tamu? Maka Abu Talhah mengacungkan tangannya, saya ya Rasulullah SAW. Oke, silakan. Makanya akhirnya tamunya dijamu oleh Abu Talhah. Kisahnya unik juga nih Pak. Jadi ketika Abu Talhah membawa tamunya pulang ke rumah, ternyata Abu Talhah itu mengatakan kepada istrinya, Bu, ada makanan enggak? Ada makanan, tapi cuman buat anak-anak kita. Jadi buat sendirinya aja nggak ada, buat istrinya, buat suaminya itu nggak ada, cuman buat anak-anaknya saja. Lalu Abu Talhah mengatakan kepada istrinya bahwasanya anak-anak diberi dikasih olahraga dulu biar ngantuk gitu. Pokoknya ditidurkan terlebih dahulu. Dan ketika ditidurkan terlebih dahulu, sebelumnya dimatikan cepliknya. Apa ceplik? Oh, lampu. Lampunya dimatikan. Akhirnya anaknya kan tidur. Akhirnya sahabat Ansor ini Abu Talhah ketika menjamu tamunya, kok lampunya mati? Kata tamunya gitu kan. Kok lampunya mati? Oh iya, ceplik kenteng gitu. Minyaknya habis itu. Padahal dia itu menidurkan anaknya dengan mematikan lampunya. Dirinya sendiri itu nggak bisa makan. Makanya ketika itu beliau Abu Talhah mengadukan kepada Rasulullah SAW.
"Ya Rasulullah, semalam kejadiannya seperti ini." Rasulullah tersenyum. Kocak juga ente ya. Karena perilaku Abu Thalhah mantap banget keimanannya, begitu dahsyat kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Abu Thalhah juga punya kisah unik sebenarnya. Beliau itu sebelum mendatangi Islam, sebelum beliau masuk Islam, Abu Thalhah ini adalah seorang saudagar yang kaya, yang perkebunannya berhektar-hektar, bahkan mempunyai kebun yang itu berhadapan dengan Masjid Nabawi. Namanya kebun kurmanya kalau tidak salah Buraiha, sangat subur. Lalu ketika Abu Thalhah masih belum masuk Islam, dia melihat sosok wanita yang cantik, yang akhlaknya bagus. Itu waktu kafir ini Abu Thalhah, namanya Ummu Sulaim. Lalu langsung beliau datangi oleh Abu Thalhah, Ummu Sulaim itu. Jadi pria-pria zaman dulu itu gentleman Pak, langsung tak tes langsung tas. Akhirnya didatanginya Ummu Sulaim. "Ya Ummu Sulaim, aku pengen melamar engkau." Apa kata Ummu Sulaim? Ummu Sulaim kebetulan dia baru mu'allaf, baru masuk Islam. Dia mengatakan, "Wahai Abu Thalhah, demi Allah, ketika engkau melamar seluruh wanita yang berada di kota Madinah, niscaya tidak ada satupun yang menolak ente gitu. Tidak ada yang menolak karena ketampanannya, karena kekayaannya abnormal gitu. Saudagar, deril orang kaya gitu. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Ummu Sulaim. Kenapa ente menolak? Anta kafir wa ana muslim. Itu jawaban daripada Ummu Sulaim. Dengan keimanannya yang baru kemarin, tapi bisa menjawab seperti itu daripada lamaran daripada Abu Thalhah. Maka daripada kisah itu menggambarkan keimanan yang kuat daripada Ummu Sulaim, yang akhirnya Ummu Sulaim mengatakan seperti ini, "Kalaupun ente mau melamar saya nggak perlu kebun-kebun kurma yang berapa hektar itu, tanah-tanah yang banyak, ataupun harta-harta ente. Cukuplah ente menjadi Islam, itu cukup menjadi mahar buat saya." Itu kata Ummu Sulaim. Itu istri soleha. Zaman sekarang kayaknya nggak tahu itu. Makanya Abu Thalhah, qadarullah, dia itu mau. Akhirnya Abu Thalhah pun masuk Islam gara-gara ingin melamar Ummu Sulaim. Abu Thalhah masuk Islam akhirnya. Wah, Ummu Sulaim sangat senang sekali, sangat suka terhadap perilaku Abu Thalhah. Akhirnya dengan rasa syukurnya, dengan rasa senangnya, jackpot, dapat jackpot, sudah masuk Islam, sudah kaya dan lain sebagainya. Dan ada juga daripada kisah-kisah tersebut, itsar, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Bahwasanya itsar itu kalau dalam balaghatul arabiyyah itu paling tinggi. Jadi kedermawanan itu kan istilahnya banyak. Ada namanya as-sakha, ada namanya al-jud, tapi yang paling tinggi tingkatannya itu al-itsar. Jadi lebih itu taruhannya kematian. Jadi ada cerita itu yang dari Ikrimah pada saat perang, sangat kehausan ini pasukan, sangat kehausan. Ketika sangat kehausan, ada botol air cuma 1 gelas Pak. Ada botol air cuma 1 gelas. Akhirnya dimintai yang minum, yang haus banyak. Yang hausnya bukan haus biasa aja, tapi haus menyangkut daripada kematian. Ketika ingin diminumkan, nah ini beri minum nih, nah, dikasih minum, jangan saya, temannya aja ya. Nah, temannya aja. Nah, akhirnya dikasih ke orang kedua, jangan saya, dia lebih membutuhkan. Kasih orang yang ketiga, sama aja. Nah, jangan saya, dia yang lebih membutuhkan.
kasih ke orang yang keempat. Jangan saya, itu yang pertama lebih membutuhkan. Airnya mati semua Pak, 1, 2, 3, 4 mati semua karena tidak bisa mendapatkan air. Itu namanya al-isar. Tapi isar ini ada yang gak bagus juga terkait dengan isar perihal akhirat. Jadi kalau ada jamaah nih, sholat berjamaah, softnya di belakang semua, tafadhol, lihat, mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Maksudnya soft depan dulu. Nah itu tidak dibolehkan dalam Islam gitu. Bahwasanya isar ini khusus, materi yang khusus daripada dunia itu sendiri. Untuk dunia saja isar ada batasnya, tidak untuk akhirat. Silakan jadi tahajud. Ente dulu lah, saya ntar dulu aja. Itu kan isar, tapi isar yang salah gitu. Jadi isar itu dapat disimpulkan bahwasanya mendahulukan orang lain ketimbang dirinya dalam perihal dunia saja, tidak dalam akhirat. Adapun isar memetik hikmah yang pertama, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya Allah itu menyukai orang-orang yang isar, yang kemudian mengorbankan orang lain perihal dunia, karena sebenarnya dunia itu kesenangan yang menipu. Mal hayatud dunya la mata'ul ghurur. Yang kedua, dicintai oleh manusia, terutama pasangan hidup. Ini yang nulis Muhammad Imam Ali. Dan yang ketiga, dimudahkan urusannya fid dunya, dan kemudian dilepaskan beban siksaannya di akhirat. Terakhir, darinya akan tumbuh suatu ikatan cinta yang erat dan kuat antar sesama muslim, antar sesama ukhuwah, karena bisa mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Itu itsar. Dalam satu kitab Nasaihul Ibad mengatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, yang disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani, misalnya tuba liman tarakat dunya qabla an tatsruka wa bana gubruhu qabla an yadkhulah wa 'ardaha rabbahu qabla an yaldah. Tuba, sungguh beruntung orang yang meninggalkan dunianya sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya? Orang yang paling beruntung adalah orang yang kemudian melepaskan aspek-aspek keduniaan. Bukan berarti aspek keduniaan harta yang kita miliki, tapi aspek-aspek yang tidak ada kaitannya, kolerasinya dengan hubungan di akhirat kelak. Jadi dunianya dunia saja. Dunianya dipakai untuk hidup, untuk gaya, untuk gengsi, untuk apa dan sebagainya, itu harus ditinggalkan ketika kita ingin menjadi golongan orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, wabana kubruhu qabla an yadkhulah, orang yang membangun kuburnya sebelum ia masukinya. Maksudnya apa membangun kubur? Bangun kubur di sini bukan berarti bangun beneran, Bu. Bangun beneran ya gimana bangun beneran? Tapi di mana kita bisa berinvestasi untuk akhirat, membantu daripada bekal-bekal, wal tangdur nafsum maqaddamat seligot, untuk melihat, mempersiapkan bekal untuk hari esok, yaitu hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana kemudian kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa 'ardaha rabbahu qabla an yalqah, dan orang yang ridho kepada Tuhannya sebelum ia bertemu dengannya. Orang yang ridho, orang yang ikhlas, orang yang menghembuskan nafas terakhirnya dalam kondisi dia sedang ridho kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang kemudian bisa menjadikan orientasi kehidupannya, visi misinya hidup di jalan Allah, hidup di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diikuti oleh para sahabat, para
tabi'in, dan kita untuk umatnya yang semoga bisa dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Sampai salah. Ya. Hah? Oh, 10 menit ya. Terima kasih. Ya, jadi perihal isar itu ada pendapat daripada para ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya isar terbagi menjadi 3. Yang pertama, isar yang kemudian yang tadi saya jelaskan itu merupakan penjelasan yang pertama. Isar dalam artian mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Itu isar yang pertama. Isar yang membiarkan diri sendiri kelaparan, isar yang membiarkan diri sendiri kehausan dengan alasan orang lain yang memakannya atau yang meminumnya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengutamakan ridhonya Allah ketimbang yang lainnya. Jadi nggak peduli terhadap aspek kemanusiaan. Dia fokus hanya kepada Allah, fokus hanya beribadah kepada Allah, tidak peduli terhadap manusia, cercaan manusia atau omongan tetangga. Apalagi omongan tetangga sekarang pedas-pedas apa? Pedas-pedas kayak bon cabai level 10 kan. Jadi nggak peduli itu masalah itu semua, karena dia mengutamakan yarju min rahmatillah, mengutamakan bahwasanya mengharapkan ridha Allah seperti para sahabat. Karena kenapa saya contohkan selalu para sahabat? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahu, summal ladzina yalunahu. Yang ketiga, menyadari bahwasanya isar adalah berkat karunia Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala dan bukan dari diri sendiri. Jadi sebenarnya isar itu jadi nggak bisa dibuat-buat, Pak. Adanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga, alasan yang ketiga. Makanya di akhir ayat yang tadi saya bacakan, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang kemudian dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita menghindari daripada sifat kikir itu sendiri, karena ini saling berlawan, isar lawan katanya kikir, suha kikir. Siapa orang yang terjaga daripada perilaku kikir, faulaika humul muflihun, maka mereka termasuk orang-orang yang menang, yang dimenangkan oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Makanya daripada itu, perilaku kikir ini harus senantiasa kita hilangkan, Pak. Kita perbaiki tazkiyatun nufus, kita perbaiki hubungan kedekatan kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kita perbaiki iman, tajdidna. Pengajian-pengajian seperti ini kan tidak lain hanya untuk mentajdid keimanan, karena sebetulnya al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah, yanqusu bil ma'asi. Bahwasanya iman itu akan bertambah itu dengan ketaatan. Ketaatan itu bisa berbentuk kisah-kisah para sahabat, berbentuk materi-materi keimanan. Itu akan terus bertambah dan akan berkurang, wa yanqusu bil ma'asi, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Pentingnya kita membentengi diri dari perilaku maksiat. Pentingnya kita membentengi diri dari perilaku yang kemudian
Allah benci, karena sebetulnya perilaku maksiat itu sangat Allah benci. Tapi untuk orang-orang yang terus-menerus menistamirkan, mendawamkan kemaksiatan itu sendiri, itu semakin dia jauh daripada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Tapi rahmat Allah itu sebetulnya luas. Mereka aja yang kemudian beralasan bahwasanya tobatnya nanti saja, kayaknya masih kotor ini, masih kotor, besok juga maksiat lagi, ngapain tobat gitu, ngapain tobat, cuma tobat sambal kan. Padahal sudah jelas di Quran surat Az-Zumar bahwasanya Allah menjelaskan qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku. Allah masih sebut hamba. Orang-orang yang ahli maksiat itu Allah masih sebut hamba. Nah, asyrafu ala anfusihim, siapa orang yang kemudian melampaui batas pada diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau putus terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi untuk orang-orang yang terbiasa maksiat untuk kemudian bisa bertobat kepada Allah. Karena bagaimanapun orang-orang yang ahli maksiat ini yang sering didoakan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah ngendikan syafaatu min ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk li ahlil kabair min ummati, orang-orang yang melakukan dosa dari golongan umat. Jadi saking sayangnya Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang yang selalu bermaksiat untuk kemudian bertobat kembali kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan kemudian kita menganggap orang-orang yang berada di jalanan, orang-orang yang kemudian jauh katanya daripada, jauh penampilannya daripada keimanan, jangan kita merendahkan orang tersebut. Tapi yang harus kita rendahkan adalah dosanya, karena bagaimanapun manusia itu haram untuk direndahkan. Yang harus kita rendahkan adalah dosanya, dan dosa itu wajib kita rendahkan. Yang harus menjadi misi kita adalah bagaimana kita bisa merubah orang tersebut, bisa mengajak orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya seandainya nikmat yang kemudian kita rasakan ini, nikmat-nikmat iman yang kemudian tertancap dalam hati kita ini bisa dirasakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang ahli maksiat, niscaya dia akan merobek hati kita, karena dia tidak akan pernah merasakannya. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah tidak merasakan nikmatnya iman apa yang kita rasakan. Makanya sebenarnya dakwah yang utama itu bukan sekedar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tapi al-amru bil ma'ruf idza tarkuhu wan nahyu 'anil munkar idza fi'luhu. Bahwasanya al-amru bil ma'ruf idza tarkuhu, mengajak kebaikan. Ketika kebaikan itu mulai ditinggalkan, ketika kebaikan itu mulai hilang pada peradaban, itu harus kita kembalikan. Kita adakan lagi, kita tajdid untuk kemudian bisa berjalan sesuai dengan marasa yumarisu, sesuai dengan kerutinan. Wa nahyu 'anil munkar idza fi'lu, bahwasanya mencegah kemungkaran apabila kemungkaran ada di depan mata. Jadi kalau sekedar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu lebih umumnya. Orang bisa mengajak, ayo berbuat baik, ayo sholat tahajud, ayo puasa, ayo zakat gitu. Tapi sebetulnya orang-orang yang berada di masjid itu sudah pada iman. Tapi ketika ada kebaikan yang kemudian tertinggalkan, tapi kita berusaha untuk kemudian mengembalikan kebiasaan kebaikan itu lagi, itu menjadi tantangan dakwah. Wa nahyu 'anil munkar idza fi'luhu, memperingatkan kemungkaran, mendakwahkan kemungkaran apabila kemungkaran itu ada di depan mata. Udah ngeri banget itu definisi dakwah atau hisbah, itu namanya hisbah kan. Itu sebenarnya PR kita. Jadi orang-orang itu yang sedang bermaksiat kepada Allah,
kita dakwahkan. Nah, itu baru mantep itu. Jadi mimbar-mimbar dakwah itu bukan sekedar di sini, bukan di podium, bukan di lapangan-lapangan yang kemudian memiliki ribuan jamaah. Sejatinya mereka sudah ada iman. Sejatinya mereka sudah kemudian bisa meneruskan daripada apa yang sudah diberikan oleh mereka daripada ustaz-ustaz mereka. Tapi yang memerlukan dakwah, yang memerlukan kedekatan adalah orang-orang yang kemudian mereka belum tersentuh cahaya keimanan. Mereka yang belum tersentuh daripada nur ilahi. Manusia ketika ingin kita bisa mencapai pada titik hal yang luar biasa, itu harus ada effort, harus ada usaha. Bukan hanya usaha, tapi keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita harus senantiasa kita hilangkan. Ibnu Athaillah Sakandari pernah mengatakan lagi bahwasanya kaifa tahtariku lakal awaid wa anta lam takhrik min nafsikal awaid. Bahwasanya gimana kamu mau mendapatkan suatu hal yang awaid yang luar biasa sedangkan kamu belum bisa meninggalkan kebiasaan buruk. Itu kata Ibnu Athaillah. Bahwasanya harus senantiasa keburukan itu perlahan kita hindarkan, perlahan kita hilangkan supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang perfect, hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Hakikat kehidupan ada pada syair yang Ustaz saya sering sebutkan bahwasanya waladatka ummuka ya ibna adam bakiyan wan nasu haulaka yadhabuna surura fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Ibumu melahirkanmu pada kondisi itu engkau sedang menangis. Pada kondisi itu kita sedang menangis ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Manusia haulaka yadhakuna surura. Bahwasanya manusia yang ada di sekelilingmu tersenyum dan tertawa bahagia atas kelahiranmu di dunia. Boleh lahir. Maka daripada itu fajhad li nafsik. Di syair itu dikatakan berusahalah untuk dirimu, berusaha dengan ketaatan meraih ridha Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Meraih ketaatan mencapai daripada apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Fajhad li nafsik antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Pada saat kita meninggal, agar pada saat kita meninggal antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Kita meninggal mereka pada saat mereka menangis karena kita meninggal, kita bisa tersenyum bahagia, kita bisa kemudian bahagia karena atas dasar kita sudah menyiapkan bekal-bekal keduniaan yang kita raih di dalam dunia ini. Kita bisa kemudian berbahagia karena sesungguhnya iman kita, kehidupan kita yang sudah penuh, yang sudah diwafatkan oleh Allah. Wafat itu kan artinya penuh. Asal fiilnya wafa yafi wafaan. Jadi terpenuhi. Kita yang sudah terpenuhi dengan hal-hal yang dekat dengan Allah, maka kemudian bisa bahagia di saat semua manusia menangis karena kematian kita. Mungkin itu saja sampaian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.